Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Bahwa ajdaru anna la tazdaru ni'matallahi alaikum. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Fayayul hadirun sikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, dalam keadaan posisi apapun, baik dalam keadaan suka ataupun duka, dimanapun kita berada, kita wajib mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada dua anugerah atau kenikmatan yang oleh sebagian besar manusia dilupakan atau dianggap sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Yang pertama adalah as-sihhatu, yaitu kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan, waktu untuk berbuat. Dua hal tersebut banyak orang yang melalaikannya. Ketika kita sedang sehat, maka lupalah betapa besar nilai baik materi ataupun immateri yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satu contoh, dengan selalu sampai saat ini kurang lebih 1 tahun pandemi COVID-19, berapa triliun yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk menghadapi virus yang ukurannya sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus mempergunakan teknologi
Berapa juta lah umat manusia yang sudah mendahului kita di dunia ini. Berapa juta lah yang sakit dengan sebab wabah virus COVID-19. Itu sudah barang tentu ukuran kesehatan bila dilihat dari nilai tidak akan bisa terukur. Setiap hari Allah memberikan oksigen untuk bernapas. Dan oksigen itu diberikan secara gratis. Tapi ketika kita sakit, sesak napas, lantaran COVID, misalnya antara lain, berapa oksigen yang diperlukan untuk membantu pernapasan kita. Belum lagi hal-hal yang lain. Maka oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan 2 nikmat saja. Berapalah nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diberi kemampuan. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita diberi sehat, gunakanlah sebelum datang sakit. Gunakanlah untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah, agar hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah tenanglah hati, nyaman hati. Walaupun sekarang kita sedang diuji, sebab kita berkeyakinan apa yang dikehendaki oleh Allah, di balik kehendak Allah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Berapa ratus orang, mungkin 1000 orang menjadi kaya lantaran COVID-19 dengan wasilah-wasilah 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun, menjaga jarak di antara kita. Itu bisa menghasilkan harta. Produsen masker bahkan pernah beberapa bulan yang lalu kelangkaan masker, sehingga muncullah orang-orang yang zalim memonopoli sehingga harga masker melangit dan orang-orang sangat membutuhkan. Dengan mencuci tangan pakai sabun, berapa pabrik yang berusaha di dalam alat cuci yaitu sabun. Kemudian hal-hal yang lain. Tetapi kita pun prihatin, kita pun sedih di dalam musibah yang diberikan oleh Allah kepada umat. Ada segelintir orang yang menggunakan kesempatan
dalam kesempitan masyarakat untuk memperkaya diri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, hamba-hamba yang beriman, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu. Bahwa azdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, imbuan Rasul ini, perintah Rasul ini adalah bagaimana kita mampu di dalam kehidupan ini hidup dalam keadaan sederhana sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai melihat orang-orang yang ada di atas kita, itu akan mengakibatkan kufur nikmat. Tetapi lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita, itu melantarankan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya, yang pada akhirnya Allah menjanjikan bagi hamba-hamba Allah yang bersyukur pahala surga Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai wujud syukur terhadap nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun sesama di antara kita, sehingga kita punya kewajiban dan kita pun punya hak. Kaitan dengan hal tersebut, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, hakul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim adalah ada 6.
Di antara kita punya kewajiban, di antara kita punya hak. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengannya, kewajiban kita apabila yang seakidah, maka ucapkanlah salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan barokah dan penuh dengan rahmat Allah. Dan itulah sebuah doa. Dengan salam kita saling mendoakan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila dia mengundang atau memanggilmu, maka wajib dipenuhi. Sehingga jika ada saudara kita yang mengundang dengan jawaban dari kita adalah jawaban insya Allah. Dan insya Allah di sini adalah insya Allah yang berdasarkan Al-Quran, bukan insya Allah dalam bahasa Sunda. Itu berbeda. Kalau insya Allah bahasa agama, berarti kita betul-betul berusaha untuk memenuhi undangan saudara kita. Tapi dalam kehidupan realita, insya Allah bahasa Sunda, itu berarti kesimpulannya kita tidak akan datang. Wa idza stansohaka fansahu. Apabila saudara kita meminta nasihat, maka berilah nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasehati di dalam kesabaran dan kebenaran. Wa idza atasa fahamidallah. Apabila saudara kita itu bersin saja menjadi ibadah, maka memuji Allah. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkannya adalah yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi kamu. Semoga Allah memberikan rahmat. Pasamithu wa idza maridha fa'adhu. Apabila saudara kita sakit, maka tengok dan doakanlah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Wa idza mata fa'atba'ah. Dan apabila saudara kita itu meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya. Itulah kewajiban kita, hak di antara kita sesama muslim, sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan, barokah, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.